Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Dini Ulpah Fadilah. Saat ini saya bertugas sebagai guru kelas 5 di SDN 248 Sindang Sari, Kota Bandung. Situasi yang melatar belakangi mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan. Hasil belajar peserta didik berdasarkan data yang dianalisis dari rapot pendidikan SDN 248 Sindang Sari terjadi penurunan nilai capaian yang meliputi manajemen, dukungan psikologis, metode pembelajaran, dan praktik inovatif. Kondisi peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, umumnya peserta didik memiliki kemampuan literasi yang masih rendah, seperti peserta didik sulit memahami apa isi dan maksud dari sebuah informasi teks, dan kegiatan pembelajaran cenderung masih pasif. Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan sebuah pendekatan atau metode yang tepat dan menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan materi ajar dapat mudah dipahami, serta kegiatan pembelajaran dapat berpusat pada murid dan menyenangkan bagi murid. Apa saja yang menjadi tantangan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini? Setiap sekolah sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolahnya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu langkah dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi setiap kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Hal ini pun sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai sistem AMOM, bahwa tugas guru adalah menuntun segala potensi yang dimiliki oleh muridnya. Namun, penerapan pembelajaran diferensiasi dengan memanfaatkan multimedia interaktif yang menyenangkan tidak terlepas dari berbagai tantangan ketika menerapkannya. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan memanfaatkan multimedia interaktif yang menyenangkan, diantaranya peserta didik sulit memahami materi ajar di kelas, kemudian umumnya pembelajaran masih berpusat pada guru, tidak semua guru dapat memenuhi kebutuhan setiap belajar muridnya, kemudian kegiatan pembelajaran cenderung membosankan, dan tidak semua guru memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut dan bagaimana prosesnya, serta siapa saja yang terlibat? Yang pertama, saya berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan beberapa ahli terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam aksi ini, saya memilih pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu metode pengajaran di mana guru menggunakan cara yang berbeda untuk memenuhi setiap kebutuhan belajar muridnya, seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Awalnya saya berpikir bahwa setiap murid belajar dengan cara yang sama, namun saya menyadari setiap murid memiliki kemampuan bahkan kecepatan belajar yang berbeda. Metode pengajaran yang sama tidak selalu efektif untuk semua murid. Karena itu sangat penting bagi guru untuk mengenali setiap kebutuhan belajar muridnya. Sebelum saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk melihat sejauh mana karakter belajar. Kemudian, saya melakukan wawancara dengan guru kelas sebelumnya, melakukan penilaian tingkah laku setiap harinya, dan melakukan pendekatan emosional dengan murid agar saya dapat mengetahui bagaimana karakter dan kebutuhan belajar murid saya, baik kesiapan belajar, minat belajar, maupun profil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, yaitu pada materi teks prosedur. Pertama, mengenai diferensiasi konten. Saya menyiapkan berbagai media berbeda sebagai bahan ajar yang disesuaikan dengan profil belajar murid, seperti menggunakan media dalam bentuk artikel,
media dalam bentuk video langkah dalam pembuatan makanan, dan media asli berupa bungkus makanan. Kedua, mengenai diferensiasi proses, berkaitan dengan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan konten atau media pembelajaran, yang nanti kemudian disimak oleh setiap murid sesuai dengan konten yang berbeda-beda. Cara membuat es kopi susu. Panaskan air ke dalam panci sampai mendidih. Cara kedua. Baik, anak-anak ini alhamdulillah kita tadi sudah selesai untuk menyimak materi dengan konten yang berbeda-beda. Tadi ada yang dengan menyimak dari teks artikel secara langsung, dari video, dan juga dari buku paket secara langsung. 3. Diferensiasi produk. Dalam kegiatan pembelajaran, murid dapat menghasilkan produk belajar yang berbeda-beda. Ada yang berupa tayangan atau video ketika membuat makanan, ada yang merupakan flashcard atau kartu bergambar dalam langkah pembuatan makanan, dan ada yang membuat poster bergambar yang menarik dalam pembuatan makanan. Model pembelajaran yang saya terapkan yaitu Project Based Learning atau PJBL, di mana murid dihadapkan dengan masalah di dunia nyata yang dianggap bermakna, kemudian mencari solusi secara bersama-sama. PJBL ini dapat meningkatkan motivasi belajar murid, karena murid dapat aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran PJBL juga melatih kemampuan komunikasi murid dalam bekerja secara berkelompok, mulai dari mengidentifikasi masalah, berdiskusi untuk menemukan masalah, hingga menghasilkan produk. Murid dilatih agar mampu bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Dan pembelajaran dengan model PJBL ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan model PJBL ini, saya berusaha untuk memanfaatkan multimedia interaktif, salah satunya dengan menayangkan video pembelajaran yang saya buat menggunakan aplikasi Canva berupa tayangan materi. Kemudian dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, saya memanfaatkan multimedia interaktif yang menyenangkan, yaitu dengan menggunakan aplikasi Wordwall, yang merupakan aplikasi web yang dapat digunakan untuk membuat game edukasi yang interaktif. Aplikasi ini dapat membantu guru dalam menyajikan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran maupun alat penilaian. Sebagai seorang guru, sudah seharusnya kita dapat menuntun setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap muridnya, sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai sistem Among. Guru pun dituntut untuk dapat memiliki kemampuan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga guru dapat kreatif, inovatif dalam mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, dan guru dapat memfasilitasi setiap kebutuhan belajar muridnya. Assalamualaikum, saya Galang, murid dari Bu Dini Ulfa Fadilah. Belajar dengan Bu Dini itu seru dan asyik karena banyak games permainan yang menyenangkan sehingga pembelajaran tidak membosankan dan materi pelajaran pun dapat mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Neneng Siti Nurhasana, rekan dari Ibu Dini Ulfa dari SD 248 Sindang-Sari, Antapani, Kota Bandung. Teknik pembelajaran berdiferensiasi itu terlihat. Jadi tadinya saya melihat anak yang kurang aktif, ternyata ketika digabungkan dengan mereka yang kemampuannya lebih di antara mereka, artinya bisa bekerja sama, berkolaborasi, sehingga tidak ada lagi melihat anak-anak yang terlihat diam atau sama sekali tidak memiliki aktivitas. Pingarso sungtulodo inumadia mamungkaso tuturi handayani. Mari menjadi guru hebat yang inovatif, kreatif, serta menyenangkan.